Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tim SAR gabungan bersama masyarakat. Bunga bangkai raksasa tumbuh di kebun masyarakat di Sijunjung. Dalam rekaman kamera pengintai di sebuah restoran siap saji di Jalan Aru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ini, seorang pria dengan menutupi wajahnya menggunakan baju kaos dan bertelanjang dada memasuki restoran. Pria tersebut mengambil uang 4 juta rupiah dari dalam lemari. Pelaku masuk restoran dan membuka kotak uang setelah menggandakan kuncinya. Dari hasil rekaman tersebut, identitas pelaku terbongkar yang ternyata karyawan di restoran siap saji tersebut. Aparat Polsek Lubuk Begalung membekuknya di Jalan Permindo, pusat Kota Padang, pada Selasa malam. Taufik Ar-Rasyid ditangkap di sebuah kedai kebab, tempat kerja barunya. Pelaku pun dibawa ke Mapolsek Lubuk Begalung untuk diperiksa secara intensif. Pelaku mengakui perbuatannya karena sakit hati kepada majikannya yang memutasi tempat kerjanya keluar kota. Jadi salah satu karyawan dia melakukan pencurian kerugiannya sekitar 4 juta. Kemudian tersangka ini sakit hati. Kenapa? Karena dia merasa dianaktirikan selama ini, kemudian dipindah tugaskan di daerah Solok Selatan seperti itu. Kita melakukan penyelidikan, alhamdulillah di situ memang ada CCTV. Kemudian kita lakukan pengembangan, kita amankan, kemudian kita bawa ke Mapolsek Lubuk Begalung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Awak ada buka kunci, Bang? Hah? Anda berikan kuncinya. Inilah rekaman kamera pengintai yang memperlihatkan seorang pelaku melarikan diri usai mencuri sebuah telepon genggam di salah satu rumah di daerah Purus, pusat Kota Padang pada Selasa sore. Polisi mengetahui identitas pelaku setelah menyaksikan rekaman kamera pengintai. Januar, 37 tahun, dibekuk polisi tanpa perlawanan saat tengah duduk di sebuah warung. Polisi menyita barang bukti hasil curiannya dan dibawa ke Mapolsek Padang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan polisi, pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan telah beraksi di banyak lokasi di Kota Padang. Pelaku beraksi saat pemilik rumah tertidur dan menggasak barang berharga berupa telepon genggam dan barang elektronik lainnya. Terjadi pencurian di wilayah hukum Polsek Padang Barat, satu buah handphone yang hilang. Yang waktu itu korbannya sedang tidur, pelakunya masuk. Tersangka ini memang sudah sering untuk keluar masuk penjara, mantan residivis. Pasal yang dikenakan itu 363 KUHP, itu curhat pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Tim SAR gabungan bersama masyarakat menemukan warga Dusun Madoba dengan kondisi meninggal dunia di aliran hulu Sungai Sare Reiket, Desa Madoba, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Selasa siang. Sebelumnya, pada hari Minggu, korban Tabai Kok Sabagalet bersama seorang anaknya menyeberang sungai dengan menggunakan sampan untuk mengolah sagu. Menurut informasi, kondisi sungai waktu itu sedang meluap.
Di tengah perjalanan, sampan yang mereka tumpangi tiba-tiba oleng dan terbalik. Korban tercebur ke sungai dan tenggelam. Karena korban tidak terlihat, anaknya langsung melapor ke keluarga dan selanjutnya melapor ke kepala kampung. Tim SAR dan warga sekitar mencari korban di lokasi sampannya terbalik. Tim SAR mencari dengan membuat pusaran air di sungai dengan cara mengemudikan perahu karet berputar-putar dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, korban ditemukan tak jauh dari lokasi dalam kondisi meninggal dunia. Alhamdulillah survivor dapat ditemukan, yaitu pada pukul 09.05 waktu Indonesia bagian Barat dalam kondisi meninggal di Sungai Serereket, Desa Dusun Madobak dan Desa Madobak, Kecamatan Siburut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jenazah korban diserahkan ke keluarganya untuk dikebumikan. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai. Ditemukan keberadaan bunga bangkai di Jorong Rantau Jambu, Nagari Kuto. Bunga bangkai jenis Amorphophallus titanium dengan tinggi lebih dari 2 meter. Ditemukan warga tumbuh di Nagari Kototuo, Kabupaten Sijunjung. Tanaman yang dilindungi undang-undang ini tumbuh di luar kawasan hutan, tepatnya di kebun Loli Mista Sebetri. Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat menemukan 1 anakan bunga bangkai ini. Hasil pengukuran, bunga bangkai raksasa yang belum mekar sempurna ini memiliki tinggi 212 cm dengan lingkar bawah 49 cm, lingkar tengah 107 cm, dan lingkar atas 42 cm. BKSDA Sumbar telah memagari tanaman yang dilindungi undang-undang ini dan mengimbau warga sekitar untuk tidak merusaknya. Ditemukan bunga bangkai jenis Amorphophallus titanium. Bunga bangkai ini tumbuh di lahan warga bernama Pak Loli. Penemuan ini cukup langka. Amorphophallus jarang sekali tumbuh, jarang sekali berbunga. Kiranya jangan merusak ataupun menebang Amorphophallus ini. Kami juga sudah menyarankan diberi pagar, kemudian apabila ada warga yang mengunjungi diperbolehkan, karena ini adalah bagian dari edukasi ke warga. BKSDA Sumbar juga memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat bahwa Amorphophallus titanium merupakan tanaman yang dilindungi undang-undang. Alfi melaporkan dari Padang. Bunga 212 cm. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.